Konsep manajemen risiko, di mana diketahui bahwa risiko adalah kondisi atau kejadian yang dapat berdampak, baik itu secara positif maupun negatif, pada hasil suatu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menyampaikan materi Risk Management pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagaimana organisasi mengelola risiko teknologi informasi yang sudah diterapkan. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari manajemen risiko yang nanti akan dibahas bagaimana definisi risiko, manajemen risiko, dan selanjutnya siklus aktivitas pada proses manajemen risiko. Konsep manajemen risiko, di mana diketahui bahwa risiko adalah kondisi atau kejadian yang dapat berdampak, baik itu secara positif maupun negatif, pada hasil suatu kegiatan. Berbeda dengan masalah ya, tentunya kalau masalah itu berbeda dengan risiko. Karena risiko adalah potensi yang belum terjadi dari timbulnya yang berakibat nanti akan adanya kerugian. Nah, kemudian apa itu manajemen risiko? Nah, kalau manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, kemudian proses analisa, kemudian ada antisipasi terhadap risiko secara proaktif tentunya. Nah, tujuannya buat apa? Yaitu untuk memaksimalkan dari dampak positif yang bisa menjadi peluang, kemudian meminimalkan dampak negatif yang nanti dampaknya adalah sebuah kerugian. Nah, apa itu? Ada beberapa prinsip ya dalam manajemen risiko. Yang pertama itu adalah bersifatnya adalah proaktif. Proaktif di sini maksudnya adalah tidak antisipatif ya, atau bukan reaktif. Artinya kita akan sadar akan adanya risiko ke depannya. Kemudian mengatasi penyebab. Kita sudah berpikir bagaimana cara kita mengatasi penyebab-penyebab yang akan terjadi pada kegiatan ke depan. Kemudian menyiapkan rencana penanggulangan sebelum kejadiannya. Misalnya kita udah tahu nih resikonya nanti bakal seperti apa. Nah, itu kita sudah menyiapkan rencana penanggulangannya nanti akan seperti apa. Nah, kemudian menerapkan prosedur tentunya ya. Bagaimana penanggulangan yang tentunya penanggulangan itu yang sudah baku, yang sudah menjadi prosedur ya dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya menerapkan mekanisme untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sesuatu atau risiko yang akan terjadi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah melibatkan setiap pihak. Ya, jadi risiko itu harus melibatkan setiap pihak. Pihak yang mana tentunya? Ya, semua yang ada di organisasi. Jadi semua bidang dalam organisasi itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses manajemen risiko. Selanjutnya, prinsip dari manajemen risiko itu bersifat partisipatif. Secara terbuka tentunya ya. Membahas berbagai mana potensi risiko demi kesuksesan bersama untuk menghindari resiko-resiko yang nantinya terlihat tidak nampak gitu ya, atau tersembunyi. Nah, ini kita harus bersifat terbuka atau partisipatif. Selanjutnya adalah prinsipnya bersifat interaktif tentu ya, di mana nanti ada siklus untuk
menerapkan manajemen risiko, nah ini kita harus interaktif. Siklus untuk memfasilitasi proses bagaimana menangani risiko dari berbagai macam pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian kita jadikan evaluasi ya sebagai bagian dari siklus yang akan diterapkan pada manajemen risiko. Di dalam manajemen risiko terdapat siklus tentunya yang terus menerus. Yang pertama kita harus mengidentifikasi ya. Kemudian dianalisa, ya tahap keduanya dan analisa. Kita harus menganalisa prioritas apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu misalnya. Kemudian tahap selanjutnya kita membuat perencanaan dan implementasi untuk penanggulangan risiko. Nah selanjutnya tahapannya adalah melakukan monitoring atau pemantauan ya pada kegiatan. Nah ini adalah siklus. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Identifikasi resiko itu apa sih ya? Ya merupakan aktivitas ya yang kolektif tentunya ya dengan sasaran tercapainya kesepakatan tentang daftar resiko yang akan kita hadapi. Nah, artinya apa? Kita sudah mampu nih ya mengidentifikasi resiko-resiko apa yang akan terjadi pada kegiatan yang akan kita lakukan misalnya. Nah, itu tahapan identifikasi. Tapi tentunya dengan mempertimbangkan satu, pengalaman anggota tim ya. Kita harus tahu dulu pengalaman anggota timnya. Kemudian mempertimbangkan apa lagi? Pengetahuan umum tentang kategori apa saja atau kategori jenis-jenis resiko. Misalnya apakah resiko itu pada operasionalnya atau resiko terhadap finansial atau resiko terhadap teknologi yang diterapkan. Nah, kemudian menentukan kebijakan ya dan prosedur organisasi tentang manajemen resiko. Kemudian kita mengidentifikasi karakteristik kegiatannya. Konteksnya apa, tujuannya apa, status pelaksanaannya seperti apa. Nah, kemudian catatan historis dari kegiatan itu. Nah, ini adalah tahapan pada siklus manajemen risiko, identifikasi risiko. Yang kedua tadi pada identifikasi risiko ada pernyataan risiko atau risk statement. Apa sih itu ya? Setiap risiko atau daftar risiko itu memiliki namanya pernyataan risiko ya. Nah, ini harus bisa diminimalkan. Tentunya ini adalah tahapan yang pertama adalah kita harus mengetahui penyebabnya apa, misalnya kondisinya bagaimana, akibat secara langsungnya bagi kegiatan apa, dan dampaknya nanti itu apa. Nah, ini risk statement ini harus benar-benar diidentifikasi dari awal. Selanjutnya pada tahap yang kedua, analisa dan prioritas risiko. Apabila kita melakukan misalnya terdapat keterbatasan pada sumber daya, risiko harus dianalisa untuk diprioritaskan mana yang utama yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Tentu saja dengan mempertimbangkan, sama seperti tadi, pengalaman anggota timnya harus jadi prioritas juga, harus diperhatikan. Ya. Selanjutnya, risk statement-nya, pengetahuan tentang risikonya, kebijakan pada prosedur, dan penilaian pihak manajemen. Ini juga harus kita identifikasi. Ya. Analisa risiko ini menghitung tingkat ya. Pada risk management itu terdapat dua komponen. Bagaimana peluang terjadinya, atau kedua adalah besar dampak dari kegiatan atau risknya itu seperti apa. Nah, terus kita harus mampu juga bagaimana cara menanggulangi dengan metode-metode ya. Penilaian kuantitatifnya seperti apa dan kualitatifnya seperti apa. Sehingga impact-nya gitu ya, itu bisa teratasi, dampaknya itu bisa teratasi dalam kegiatan organisasi, risknya itu tadi. Nah, tahap selanjutnya yaitu rencana penanggulangannya. Jadi kita sudah mengidentifikasi, sudah ada daftarnya, risk-risknya ya, resiko-resikonya. Kemudian kita analisa apa yang terjadi,
mana yang harus kita prioritaskan untuk penanggulangan di awalnya. Kemudian kita melakukan atau membuat rencana penanggulangannya seperti apa? Yaitu penyusunan rencana untuk mengendalikan risiko-risiko dengan prioritas yang tinggi, yang maksimal. Bagaimana itu? Ya tentu saja berupa implementasi mekanisme kontrol yang diintegrasikan dalam prosedur kegiatan. Jadi harus kegiatan itu sudah memiliki prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian kita implementasikan. Prinsipnya seperti apa? Ya, kendalikan penyebab untuk memperkecil probabilitas dari resiko tadi. Kemudian kendalikan akibat untuk memperkecil impact-nya tadi. Kemudian untuk resiko yang di luar wilayah kewenangan atau kendali, limpahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Nah ini, jadi kalau kita memang sudah tidak bisa menangani risiko itu, tentu saja kita harus limpahkan pada pihak yang lebih berwenang di situ. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan. Ya, jangan sampai nanti setelah kita buat rencana, kemudian dilaksanakan, tidak melakukan pemantauan terhadap risiko yang terjadi. Nah ini juga nanti akan berakibat tidak baik juga. Nah, seperti apa itu pemantauannya? Risikonya, pemantauan kerja mekanisme pengendalian risiko dengan metrik tentunya ya. Dengan metrik indikator terjadinya risiko yang diukur dari aspek-aspek kinerja dari kegiatan itu. Misalnya, kelambatan misalnya proses pada kegiatan, kemudian peningkatan jumlah pada gangguan-gangguan pada kegiatan, jumlah pengerjaan yang berulang. Nah ini tentu kita harus kontrol atau harus kita pantau sehingga dapat meminimalisir risiko ya pada kegiatan itu. Jangan sampai nanti kita biarkan begitu saja. Ya, selanjutnya adalah pada siklus tahapan kontrol atau penanggulangan tadi ya. Pelaksanaan yang dari awal sudah punya plan misalnya, itu harus dikendalikan untuk meminimalisir risiko yang telah terjadi. Misalnya kita membuat rencana pemulihan bencana. Nah ini misalnya suatu saat akan terjadi risiko. Nah, berarti kita harus sudah mampu bagaimana mengidentifikasi ya rencana pemulihannya seperti apa. Nah, pada tata kelola teknologi informasi tentu saja di dalam IT itu ada resiko-resiko yang akan terjadi suatu saat nanti. Nah ini juga harus di manage ya, harus dikelola dengan baik. Nah resiko terhadap teknologi informasi yang telah diterapkan itu memiliki peran ya, memiliki peran yang sentral dalam organisasi. Jadi IT itu memang memiliki peran yang sentral atau terpusat yang penting intinya dalam sebuah organisasi. Sehingga dampak resiko IT itu bisa besar gitu, bisa tinggi. Untuk hal ini jangan sampai kita abaikan. Kemudian dampak insiden atau terjadinya resiko IT ini itu memiliki secara signifikan itu bisa merugikan pihak-pihak yang terkait, baik itu dalam internal maupun secara eksternal. Nah, jadi kalau penerapan IT itu kalau itu memiliki banyak dampak resiko ya, bisa nanti berdampak pada pelayanan konsumen, bisa berdampak pada rekanan bisnis misalnya. Ya ini makanya perlu sekali kita harus memanage resiko penerapan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Nah, apabila terjadi ya resiko-resiko itu bisa saja berdampak terhadap reputasi organisasi. Tidak hanya pada manajemen IT, tetapi juga pada seluruh organisasi secara umum gitu. Nah, biasanya penyebab resiko teknologi informasi itu mayoritasnya bukan karena masalah teknis ya, tetapi pada kegagalan proses pengawasan dan tata kelolanya. Nah ini ya, jadi itu kalau kita sering lihat itu bukan teknisnya terkadang yang membuat fatal ya dalam penerapan IT, tapi kegagalan dalam proses pengawasan dan tata kelola teknologi informasinya dalam sebuah organisasi. Nah, seperti apa itu? Misal, proses-proses pengambilan keputusan yang mengakibatkan atau yang mengabaikan misalnya
potensi dari resiko. Banyak ya, keputusan-keputusan justru itu menambah potensi-potensi yang terjadi pada resikonya. Kemudian penyebab resiko teknologi informasi ini juga kelemahan ya, itu manifestasi kelemahan manajemen risiko IT itu terjadi kenapa? Tata kelolanya itu tentu tidak efektif ya. Jadi IT governance-nya ya itu tidak efektif. Kemudian kompleksitasnya itu tidak terkendali. Saking besar atau kompleks lah permasalahan sehingga itu tidak terkendali. Kemudian kurangnya kesadaran terhadap resiko. Nah ini ya, ini makanya bisa terjadi resiko-resiko IT ke depan itu ya itu tadi. Kurangnya kesadaran setiap individu dalam sebuah organisasi terhadap resiko yang terjadi. Nah ini yang harus perhatikan gitu. Nah kelemahan dalam tata kelola teknologi informasi ini tidak adanya struktur ya. Tidak adanya struktur dan proses yang memungkinkan keterlibatan pihak bisnis dalam pengambilan keputusan tentang IT, termasuk investasi IT. Nah, dampaknya seperti apa sih? Pengoptimalan keputusan hanya diukur secara lokal saja. Hanya pada bagian divisi atau unit saja untuk merespon kebutuhan lokal. Padahal itu tidak seperti itu ya. Jadi keputusan tentang pengambilan dalam bidang IT itu harus melibatkan pihak bisnis organisasi itu. Supaya apa? Kembali lagi kalau dalam IT governance itu harus selaras ya. Harus dan integritas supaya tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Kurangnya tentunya kenapa itu bisa terjadi? Ya kurangnya kesadaran terhadap resiko itu tadi karena apa? Ketidakpekaan ya terhadap sumber resiko. Misalnya apa? Kelemahan dalam perencanaan SDM misalnya. Adanya mutasi karyawan atau juga misalnya adanya PHK misalnya ya dan lain-lain. Kemudian kenapa itu terjadi? Adanya kelemahan pengelolaan infrastruktur di mana kegunaan perangkat infrastrukturnya tidak handal. Makanya bisa terjadi resiko-resiko terhadap penerapan IT di organisasi. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk menuju atau mampu memanage risiko IT tadi atau menuju lingkungan yang peka akan risiko? Yang pertama adalah manajemen risiko harus memiliki tanggung jawab tentunya. Pimpinan IT harus dapat menjelaskan kepada seluruh bagian atau bagian eksekutif bisnis tentang konsekuensi risk atau resiko terhadap IT ini. Jadi sudah ada daftar tadi ya. Kemudian pimpinan IT juga harus menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan pembahasan resiko IT dari perspektif bisnis. Jadi harus selaras ya antara perspektif bisnis dengan bagian IT. Resiko IT bukan hanya masalah IT ya, tentu ini perlu ditekankan supaya IT itu bisa berjalan. Perlu ditekankan bahwasanya itu bukan hanya tanggung jawab IT, namun dari seluruh bagian dari organisasi. Nah, ini harus dipecahkan bahwasanya teknologi dan keahlian pengelolaan itu harus seperti apa gitu ya. Tentunya harus membutuhkan komitmen dari pimpinan organisasi termasuk bagaimana berinvestasi dalam mengimplementasikan pengawasan terhadap penerapan dari organisasi. Demikianlah perkuliahan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.